menggunakan pencas, yaitu pijat bayi. Nah, ibu kan sedang hamil dan sebentar lagi melahirkan. Nah, kalau gitu saya kan bisa memberi pencas tentang pijat bayi ini supaya ibu nanti bisa memijat bayi ibu dengan benar di rumah, ya. Ini nanti saya menjelaskan materi pijat bayi, dan juga di sini saya menggunakan metode boneka yang asli itu patung bayi ya Bu, tapi ini saya menggunakan boneka. Lalu juga saya menggunakan media leaflet ini untuk menambah informasi selagi saya menjelaskan materi yang ada di PowerPoint, Bu. Nah, nanti waktunya sekitar 10 atau sampai 15 menit. Baik Ibu, apakah Ibu bersedia dilakukan podcast? Jadi kalau begitu saya langsung mulai saja ya. Ini ya Bu. Nah, yang pertama, apakah Ibu sudah tahu bagaimana cara pemijat bayi yang benar? Belum ya. Dan di sini ada pengertian pijat bayi, yaitu pijat bayi adalah seni perawatan kesehatan pada bayi dengan terapi sentuhan. Nah, itu juga bisa dilakukan secara rutin juga, dan itu bisa membantu bayi kita tumbuh pada perkembangan fisiknya dan juga emosionalnya pada bayi. Begitu. Nah, selanjutnya ini ada manfaat pijat bayi. Yang pertama yaitu meningkatkan berat badan. Nah, dengan melakukan pemijatan bayi ini diharapkan bayi dapat berat badannya meningkat, gitu ya. Lalu juga ada meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, ketika kita sudah memijat bayinya, kita kan melakukan sentuhan pada bayi tersebut. Nah, sehingga bayi kan dapat senang atau bagaimana kan dapat merasakan sentuhan dari ibunya, dan itu juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh pada bayi. Lalu juga memperlancar peredaran darah dan pernafasan. Nah, pada saat kita mengurutnya pada bayi atau pemijatan bayi kan kita kan menyentuh lengannya, kakinya. Nah, itu bisa memperlancar peredaran darah pada bayi. Lalu bisa membuat bayi terlelap karena sentuhan kita kan menyentuhnya dengan sepenuh hati. Nah, kita bisa membuat bayinya lebih terlelap. Lalu merangsang fungsi pencernaan dan pembuangan. Nah, dengan kita memijat di area perutnya atau di daerah dekat. Nah, dengan kita memijat di area perutnya, kita bisa membantu untuk merangsang fungsi pencernaan dan pembuangan. Gitu ya. Lalu kita bisa membina ikatan kasih sayang orang tua dan anak. Gitu ya, Bu. Lalu selanjutnya ada hal-hal yang tidak dianjurkan selama pemijatan. Yang pertama, memijat bayi langsung setelah selesai makan. Nah, biasanya kan bayi kan sejak disusui atau diberi makan, itu kan biasanya kan kita kan tidak tahu bayinya itu sudah kenyang atau belum. Nah, kalau kita pengen tahu sudah kenyang atau belum, itu kan bisa ditepuk-tepuk dengan cara ini kalau sudah diberi ASI. Nah, ketika bayinya kalau terjadi kumah atau bagaimana, nah berarti itu tidak boleh dilakukan pemijatan pada bayi tersebut. Nah, lalu ada juga membangunkan bayi khusus untuk pemijatan. Ketika bayinya kita sedang tertidur atau bagaimana, kita tidak usah membangunkan bayi kita, karena itu akan membuat bayinya akan menangis dan akan menyusahkan pada saat proses pemijatan. Oke. Lalu memijat bayi pada saat bayi dalam keadaan tidak sehat. Nah, ketika bayinya demam, terus juga bayinya sakit, dan itu kan nanti kan bayinya kan lemas dan juga akan merengek. Nah, nanti saat kita sentuh juga kasihan bayinya kan. Nah, juga ada memijat bayi pada saat bayi tidak mau dipijat. Nah, terus ada juga memaksakan posisi pijat tertentu pada bayi. Nah, ketika pada kaki ini kan biasanya kan dilakukan menekuk seperti ini. Nah, ketika menekan seperti ini, kaki bayinya itu terasa kaku, berarti kita tidak harus langsung memaksa menekuknya seperti ini, karena bisa terjadi cedera pada kakinya karena tulang bayi kan rentan ya. Nah, kita tidak harus memaksa menekuk bayi. Nah, lalu daerah mana saja yang dapat dilakukan pemijatan? Nah, daerah yang
ada teknik cara memijat pajak bayi. Nah, yang pertama kita menuangkan minyak di telapak tangan, lalu kita mengusapkan pada tubuh bayi yang akan dipijatkan. Lalu ketika kita mengoleskan minyak, kita juga sekalian meminta izin pada bayi untuk melakukan pemijatannya. Nah, kita bisa berbicara dengan bayinya, adik, ini kita akan melakukan pemijatan ya, seperti itu ya ibu. Supaya apa? Supaya bayinya itu mengerti sedang apa yang dilakukan walaupun bayinya tidak bisa berbicara, seperti itu ya bu. Lalu yang pertama, dengan kedua jari lakukan pengurutan pada telapak kaki. Nah, ini telapak kaki ya ibu misalnya, lalu kita lakukan pengurutan seperti ini dengan pelan-pelan gitu. Lalu selanjutnya pijatlah jari-jari kaki satu persatu dengan gerakan memutar menjauhi telapak kaki dan diakhiri dengan tarikan lembut pada setiap ujungnya. Nah, ini kan tidak ada jarinya ibu. Nah, kita bisa saya menggunakan dengan telapak tangan ya. Nah, ini kita upamakan seperti jari kakinya adik bayi ya. Nah, caranya adalah dilakukan satu persatu dengan gerakan memutar seperti ini ya, memutar, lalu kita menjauhi jari sendiri dengan satu persatu gitu ya. Lalu selanjutnya dengan kedua ibu jari lakukan pengurutan secara melingkar pada mata kaki. Nah, pada mata kaki bayi itu kan biasanya di samping sini, di samping luar ya. Nah, ini biasanya diurut pakai dua tangan, diurutkan dengan cara melingkar gitu ya. Lalu ada dengan jari-jari lakukan pengurutan melingkar memanjang pada jari kaki. Jadi ini umpamakan seperti kaki bayi ya. Nah, ini dilakukan pengurutan melingkar memanjang pada jari kaki seperti ini ya. Kalau tadi kan dilepas sampai di ujung jari kaki, kalau ini cukup kita memanjang seperti ini ya. Lalu dengan kedua ibu jari lakukan pengurutan pada punggung kaki. Nah, ini dilakukan pada punggung kaki pada bayi ya. Dilakukan pengurutan seperti ini yang sama seperti telapak kaki bayi tadi. Lalu dengan telapak tangan lakukan pengurutan melingkar memanjang pada kaki dari arah pangkal kaki. Nah, ini dilakukan pengurutan melingkar memanjang pada kaki dari arah pangkal sampai ke kaki. Ini ya, diurut melingkar dan memanjang. Yang satunya juga diurut. Nah, setelah itu dengan telapak tangan kita juga melakukan pengurutan secara melingkar dari pergelangan kaki ke paha seperti tadi, tapi dibalik gitu. Tadi kan dari atas ke bawah, kalau ini dari bawah ke atas. Ini ya ibu. Lalu kita tekuk kaki sesuai persegi sampai pada perut. Nah, kita bisa menekuk lutut bayinya seperti ini, lalu kita dekatkan ke perut bayi seperti ini ya. Kalau biasanya itu ada yang ditekuk lalu didekatkan ke perut dengan cara lalu selanjutnya lakukan gerakan mengusap perut dari atas ke bawah. Nah, kita lakukan gerakan mengusap dari atas ke bawah itu seperti ini ya, mengusap saja. Nah, setelah itu lakukan gerakan seolah-olah membuat huruf I love you atau I itu seperti ini, lalu L lalu U, terbalik dari arah kiri ya. Dari arah kiri dari I love you kayak gitu kan, I love, bisa paham? Oke. Lalu dengan dua ibu jari buat lingkaran-lingkaran kecil dari arah kiri ke kanan. Jadi ini dibuat lingkaran kecil-kecil dengan menggunakan dua jari dari kiri ke kanan ya. Jadi kayak di area pusat juga bisa gitu. Lalu selanjutnya kita juga melakukan hal tersebut
menggunakan dua jari melingkar-lingkar di daerah dari kanan atau kiri gitu. Lalu juga kita melakukan gerakan tadi di area antara jadi di area tengah-tengah jari di sini ya. Kita juga lakukan memutar-mutar seperti ini. Nah setelah itu dengan dua jari buat gerakan seolah membuat gambar buku. Nah dari sini kita melakukan terus dengan membuat gambar buku seperti ini. Gimana ibu paham? Paham ya? Lalu selanjutnya dengan kedua ibu jari lakukan pengurutan pada telapak tangan. Nah pada telapak tangan kita juga melakukan pengurutan seperti yang tadi di telapak kaki ya. Melakukan pengurutan seperti ini. Nah setelah itu juga kita melakukan pengurutan menggunakan dua jari di mata tangan ya. Lalu juga kita melakukan pengurutan secara melingkar pada jari tangan yang tadi sama kayak di kaki gitu, yang tadi kayak gini. Terus juga yang tadi melingkar memanjang saja. Lalu selanjutnya kita lanjutkan dengan pengurutan di tangan kiri seperti ini kayak di kaki tadi ibu. Lalu dengan telapak tangan lakukan pengurutan memanjang dari bahu ke pergelangan tangan bayi. Jadi melakukan pengurutan panjang seperti ini ya dari bahu ke tangan bayi. Lalu lakukan gerakan membasuh muka. Nah kita ini sudah masuk pada pemijatan di daerah muka. Nah ini membasuh mukanya dengan cara seperti ini. Seperti ini. Lalu selanjutnya lakukan gerakan menyetrika dahi dengan usapan telapak tangan. Nah ini bisa kita lakukan seperti ini pada dahi gitu. Nah setelah itu kita bisa lakukan gerakan menyetrika alis dengan jempol, dengan kedua jempol kita seperti ini ya. Menekan alisnya tetapi tidak bisa terlalu menekan ya. Lalu buat senyum satu dengan dua ibu jari dari arah dahi ke bawah menyusuri samping hidung hingga ujung bibir kanan dan kiri. Dan senyum satu itu dari dahi ke sini lalu menuju ke bawah bibir sampai menyusuri samping hidung hingga ujung bibir kanan dan kiri. Jadi kayak gini gitu dari dahi sampai kanan kiri. Lalu selanjutnya buat senyum kedua dengan dua ibu jari dari bawah bibir ke ujung bibir kanan dan kiri. Jadi dari sini gitu jadi lalu kita angkat sampai ke ujung bibir kanan dan kiri. Lalu dengan telunjuk kita buat lingkaran kecil dari belakang telinga ke dagu. Nah ini seumpamanya telinga ya. Jadi belakang telinga sampai ke dagu seperti ini ya. Melingkar sampai ke dagu. Lalu posisi bayi telungkap. Nah posisi bayi sudah ditelungkapkan. Lakukan pengusapan secara bergantian dari punggung atas ke bawah. Nah pengusapan tadi sama seperti itu. Lalu buat lingkaran kecil dari leher ke bahu. Kita membuat lingkaran kecil dari leher ke bahu. Lalu yang terakhir lakukan gerakan menggaruk dari punggung atas ke bawah kayak gini gitu. Tangannya kita agak menyangkal buka, lalu kita mengusapnya di punggung bayi. Nah setelah itu sudah selesai, lalu kita bisa memakaikan bajunya pada bayinya ya. Nah biasanya waktu pemijatan itu dapat dilakukan sebelum
sebelum mandi pada pagi atau sore itu ya. Dan biasanya lebih baiknya dilakukan itu di setiap hari, tapi dilakukan sebelum mandi ya, mas ya. Oke, kalau itu apakah ibu semua ada pertanyaan? Tidak ada ya. Saya harap ibu semua paham dan semoga materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan bisa dilakukan pada ibu setelah nanti melahirkan. Oke, terima kasih Bu atas waktunya. Saya pamit mau